Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang instalasi dan konfigurasi DHCP dan DNS server pada OpenSUSE 13,2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka YAST. YAST ini nantinya dia akan meminta password. Kita masukkan password root kita di sini. Setelah kontrol panelnya terbuka, yang pertama kita lakukan adalah menyeting software repositories. Nah, di dalam software repositories ini terdapat beberapa source instalasi yang akan digunakan ketika kita menginstal sebuah software melalui software manajemen nantinya. Nah, dikarenakan di sini kita tidak memiliki akses internet, jadi source yang berupa link URL ini kita matikan saja. Caranya dengan mengklik di sini dan menguncheck pada enabled di sini ya. Lakukan hal yang sama pada setiap URL, kecuali pada satu yang ini. Source ini mengambil dari file ISO yang tertanam pada virtual machine ini, jadi kita biarkan dia menyala, sedangkan yang lainnya kita disable. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian berikutnya kita pergi ke software management. Nah, di dalam software manajemen ini kita klik view di sini, kemudian patterns. Kita scroll ke bawah, nanti kita akan bertemu dengan DHCP and DNS server. Kita cek. Kemudian juga dengan web and LAN server. Web and LAN server ini nanti akan kita gunakan untuk menguji apakah DNS servernya telah berhasil terinstall dengan benar atau belum. Kemudian klik accept. Continue, dan kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita klik finish. Oke. Meskipun sudah diinstal, service untuk DNS, DHCP maupun HTTP servernya belum muncul di sini. Oleh karena itu, kita akan merestart YAST-nya terlebih dahulu. Kita close dan kita buka lagi di sini. YAST. Masukkan kembali passwordnya. Oke, kita cek di network service. Ya, DHCP server, DNS server, dan HTTP servernya sudah terinstall. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu alamat IP untuk si OS kita sendiri yang ini.
Nah, pada bagian network device ini, jika kita masuk ke dalamnya, seringkali kita akan menemukan warning ini ketika pertama kali masuk. Tetapi tidak apa, kita klik OK saja. Kemudian pada bagian ini, pada bagian network setup method, kita ganti menjadi wicket service. Jika sudah, kita pindah ke tab overview dan klik edit di bagian kiri bawah. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan IP address yang akan menjadi alamat IP komputer kita. Di sini saya akan menggunakan alamat IP 192.168.20 dengan hostname-nya benar. Nah, hostname ini nantinya akan menjadi nama perangkat kita. Jika sudah, kita klik next. Lalu OK. Jika sudah, sekarang kita pergi ke firewall setting. Pada bagian ini firewallnya masih disable, oleh karena itu kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian kita klik start firewall now. Jika firewall sudah running, kita klik next di sini. Kemudian finish. Lalu kita masuk ke bagian HTTP server. Pada bagian ini kita tidak perlu mengkonfigurasikan secara rumit, karena kita hanya perlu menyalakannya saja. Kemudian kita centang pada kotak open port in firewall ini. Kemudian kita klik next, 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 dan service startnya kita setting menjadi start Apache 2 server when booting. Kemudian kita klik finish. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke konfigurasi DNS servernya. Ya, pada bagian ini yang pertama kita pastikan adalah local DNS resolution forwardernya sudah masuk ke bind. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan IP kita di sini. IP kita tadi adalah 192.168.20.20. Karena ini merupakan IP kita sendiri, nantinya IP ini akan diterjemahkan ke dalam IP loopback, yaitu 127.0.0.1. Nah, kan seperti terlihat warning di sini, tapi tidak apa, kita biarkan saja. Kemudian kita klik next. Nah, pada bagian DNS zone ini kita akan membuat zone baru yang bernama waterburner.com. Kemudian kita klik add. Kita klik waterburnernya, kita edit. Pada tab NS record, di sini kita masukkan NS, kita add, kemudian www, kita add, kemudian kita pindah ke tab records. Pada kolom record key di sini kita masukkan NS dengan value-nya 192.168.20.20. Ya, ini merupakan IP kita sendiri. Kemudian kita klik add. Kita ganti record key-nya menjadi www.
Kita klik add lagi. Kita ganti lagi record key-nya menjadi waterburner.com. Kita klik add. Nah, jika sudah, kita klik OK di bagian kanan bawah. Nah, kita kembali ke bagian DNS zone. Di sini kita akan membuat yang namanya itu reverse zone. Reverse zone ini akan menerjemahkan balik dari alamat domain menjadi IP. Kita sesuaikan di sini dengan IP kita tadi. Kan tadi kita masukkan IP 192.168.20.20. Maka di sini akan saya balik menjadi 20.168.192. Nah, pada bagian ini ikuti saja .in/addr.arpa. Kita klik add. Kemudian kita edit lagi. Pada bagian NS record-nya kita masukkan input yang sama seperti nama zone tadi. Ini 20.168.192.in/addr.arpa. Kita klik add. Kemudian kita buka tab record. Pada bagian ini kita record key-nya kita masukkan 20.168.192 dengan value-nya www. Kita klik add. Nah, jika sudah, kita klik OK di sini. Dan next. Pada bagian ini firewall settingnya jangan lupa kita centang pada open port in firewall. Kemudian startup behavior-nya kita jadikan on, start now and when booting. Kita klik finish. Jika sudah, kita pindah ke konfigurasi DHCP server. Pada bagian ini kita akan menemukan error. Kita abaikan saja, kita klik OK dulu. Kita klik nama interface-nya. Jika sudah, kita select. Kemudian jangan lupa checklist pada open firewall for selected interface. Kemudian klik next. Kita akan menemukan error kembali, kita klik OK saja, itu tidak masalah. Nah, pada bagian ini domain name-nya kita sesuaikan dengan alamat kita tadi, yakni waterburner.com. Dan primary name server IP-nya merupakan IP kita tadi, 192.168.20.20. Sisanya kita biarkan kosong saja sebagai default, kemudian kita klik next. Nah, pada bagian ini merupakan bagian pembagi IP, di mana di sini kita akan memasukkan IP pertama yang akan diterima oleh klien ketika terhubung ke DHCP kita. Di sini saya akan memberikan first IP address-nya 192.168.20. Orang yang pertama terhubung ke saya akan mendapatkan IP 51. Dan orang terakhir akan mendapatkan IP 90 mungkin. Oke, kita klik next saja. Service startnya kita setting menjadi when booting. Kita klik finish. Oke, itu tadi. Kita sudah mengkonfigurasi ketiga server kita. Sekarang saatnya menguji apakah DNS itu sudah dapat ditemukan.
Pertama kita akan mengujinya melalui terminal terlebih dahulu sebelum menguji dengan PC lain. Kita ketikkan terminal di sini. Kemudian kita masuk sebagai super user. Masukkan passwordnya. Lalu ketikkan ns lookup tanpa spasi www.waterburner.com. Ya, server kita sudah ditemukan dengan nama www.waterburner.com dan address 192.168.20.20. Sekarang saatnya kita mencoba dengan PC lain. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk menguji keberhasilan konfigurasi kita tadi. Dimana di sini saya menggunakan Windows 7 sebagai PC kliennya. Oke, langsung saja untuk menguji keberhasilan DHCP servernya, apakah sudah berhasil membagikan IP sesuai ketentuan kita tadi atau belum. Kita klik kanan pada bagian koneksi di sini. Kita open network and sharing center. Kita klik pada local area connection di sini. Lalu kita pastikan apakah dia mendapatkan IP dari DHCP atau tidak. Kita buka properties, double klik di IPv4. Jika sudah seperti ini berarti dia sudah DHCP. Maka kita cek IP-nya, apakah IP-nya benar. Kita close dulu. Kita buka details di sini. Kita cek IPv4 address-nya. IP-nya adalah 192.168.20.51. Ini sesuai seperti IP pertama yang kita setting tadi. Artinya DHCP servernya sudah berhasil membagikan IP sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji apakah DNS servernya juga sudah berhasil dan bisa diakses melalui PC client. Kita buka browser di sini. Lalu kita ketikkan www.waterburner.com. Kita enter. It works. Artinya server sudah berhasil diakses. Baik DHCP server maupun DNS server sudah terkonfigurasi dengan baik. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial dari saya. Stay tune pada channel saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.